Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita di dalam ibadah PLT pada pagi hari ini. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk boleh datang beribadah di pagi lawatan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, sebab Kau besar. Sama-sama kembali katakan, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, sebab Kau besar, ya Yesus.
tiada seperti-Mu ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Setiap pujian kami juga hanya bagi-Mu ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami mau memulai ibadah PLT kami pada hari ini, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sekarang saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, Yesus kita memang Maha Dahsyat. Amin. Sekarang kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau katakan satu pujian, Oleh Darah Anak Domba. Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan yang terbaik buat Tuhan. Hati kita yang terbaik, pikiran kita yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan kita. Kita mau katakan sejauh langit dari bumi, Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindunganku.
sukacitaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini di ibadah pagi lawatan Tuhan. Terima kasih buat pelayan pujian yang sudah melayani kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di hari yang baru. Di pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada adalah anugerah Tuhan. Saatnya Tuhan berbicara. Tuhan sampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu di hari yang baru di pagi ini. Lawatan Tuhan atas kami sekalian yang berada di rumah, berada di kantor, di perjalanan, di tempat pekerjaan, di sekolah, di kampus, berada di tempat-tempat di mana Tuhan sedang tempatkan kami, bahkan berada di luar kota, di luar pulau, luar daerah, luar negeri. Lawatan Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Satu ayat yang saya ingin bacakan pada pagi hari ini dalam kitab Mazmur 104. Kitab Mazmur 104 ayatnya yang ke-12. Mazmur 104 ayatnya yang ke-12. Tetapi rasanya lebih baik kita baca ayat yang ke-10 supaya lebih jelas. Ya, 104, Mazmur 104 ayat 10, 11 dan 12. Engkau yang melepas mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Ayat 12, nas kita pagi hari ini, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Haleluya. Menarik dengan kalimat perkataan dalam ayat 12 ini, di dekatnya ya, ketika Tuhan melepaskan mata air ke dalam lembah-lembah, ya, mengalir air di antara gunung-gunung, di dekatnya ya, diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Waduh, ini puitis sekali. Ya, menceritakan bahwa burung bersiul di antara daun-daunan. Bapak Ibu sekalian, saya senang pelihara burung. Sejak saya masih kecil, saya ingat saya seringkali mendapatkan burung. Ketika waktu kecil itu biasanya saya dapat itu burung tekukur atau burung kutilang. Ya, sampai hari ini pun di rumah saya tetap pelihara ada burung kutilang, ada burung tekukur. Ada beberapa orang yang menganggap ngapain pelihara burung recehan, maksudnya burung murahan, burung yang nggak ada harganya, yang dipenjualnya mungkin harganya di bawah 50.000, ya mungkin
Ya harga 15.000, 25.000 itu dapat. Tapi saya nggak mempersoalkan jenis tipe burungnya. Tapi memang saya sejak kecil senang. Ya, bahkan ketika saya di masa SMA saya sudah mulai belajar pelihara burung perkutut. Ya sampai orang katakan orang muda masih muda sudah pelihara burung perkutut. Itu biasanya perkutut itu burung yang dipeliharanya orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua begitu. Lalu ada burung-burung ocehan. Ya, sampai hari ini masih saya pelihara ada beberapa ekor, cukup banyak. Tapi dalam beberapa tahun ini ya burung saya banyak yang sudah berkurang karena saya kasih ke mereka yang senang, minta saya kasih. Ya, minta saya kasih. Ya. Nah, begini, menariknya adalah dikatakan burung di udara itu bersiul dari antara daun-daunan. Aduh luar biasa. Kalau pagi hari kita bangun, kita ya punya rumah mungkin masih berada di daerah yang banyak pepohonan, ada pohon di depan rumah kita. Seringkali ada burung-burung liar berada di daun-daunan tersebut, berada di pepohonan. Minimal burung gereja ya. Karena itu burung gereja di mana-mana ada. Ya. Senang begitu. Dikatakan bersiul. Saya bertanya, ya, kenapa burung ini bersiul? Ya. Begitu puitis Alkitab ini menuliskan burung-burung di udara bersiul dari antara daun-daunan, dari antara daun-daunan. Saya percaya burung ini sedang memuji Tuhan. Kalau saya bahasakan dengan bahasa manusia ya. Saya percaya burung ini sedang ya memuji Tuhan. Sedang menaikkan pujiannya di pagi hari. Ya, mungkin baru 2 minggu ini saya bikin gantungan ya sangkar burung pas di depan jendela kamar saya ada 3 burung. Suatu pagi istri saya berkata, ada suara burung bunyi. Wah, indah sekali. Ya. Dari mulai pukul 5 pagi itu saut-sautan. Gitu. Saya diam aja. Lalu kemudian pagi hari dia baru sadar, udah agak siang. Kemudian dia katakan, lah ternyata burung kita sendiri ya ada di depan. Sejak kapan digantung? Saya bilang mungkin 2-3 hari yang lalu saya katakan begitu. Aku pikir pagi-pagi jam 4:30 kok ini ada suara burung bersaut-sautan gitu. Aku pikir burung liar, ternyata burung peliharaan. Ya. Jadi menyenangkan ya dengar suara burung itu menyenangkan ya. Dan saya percaya entah mereka sedang berbicara, entah mereka sedang merayu, entah mereka sedang bernyanyi ya. Tapi selalu pejangga mengibaratkan burung itu diibaratkan sedang bernyanyi nyanyian yang sangat merdu, menyanyi nyanyian yang sangat indah. Ya, itu sekali kali dikatakan. Nah, mungkin kesimpulan saya pun demikian. Ya, ketika mendengar burung, ya bersiul, kita dibuat bahagia. Dan saya percaya, ya mereka sedang menaikkan pujian. Mungkin kalau boleh saya katakan. Kenapa? Mari kita lihat Ratapan pasal yang ketiga. Ya, kitab Ratapan pasalnya yang ketiga, ya ayat 22 ya, Ratapan 3 ayatnya yang ke 22 ya, Ratapan 3 ayatnya yang ke 22 dan 23 ya. Dikatakan demikian, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23 dikatakan apa? Ya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Jadi belajarlah seperti kicauan burung di pagi hari di antara dedaunan. Menaikkan pujian. Ya, mereka bersaut-sautan. Dan seharusnya kita sebagai manusia belajar dari burung. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Jadi artinya
apa yang kita alami di pagi hari ini itu berbeda dengan apa yang terjadi di hari kemarin, di minggu yang lalu, di bulan yang lalu. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan selalu baru. Jadi kasih setia Tuhan tidak pernah usang, tidak pernah basi, tidak pernah expire, tidak pernah itu sesuatu yang sudah lama tetapi selalu baru. Bapak Ibu sekalian, apa yang sedang kita harapkan di pagi hari ini? Mari katakan, kasih Tuhan selalu baru atas hidup kita. Yang kedua, kita belajar di pagi hari apa? Yesaya 50. Kitab Yesaya 50 ayat 4b. Yesaya 50 ayat 4b. Yesaya 50 ayat 4b dikatakan begini, mungkin saya baca dari ayat 4a-nya ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perhatikan ayat 4b-nya. Setiap pagi, apa dikatakan? Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi di pagi hari kita menghadapi hari yang baru, kasih setia Tuhan yang baru. Yang kedua, pagi hari itu adalah pagi di mana Tuhan mempertajam telinga kita. Amin. Dengan apa? Dengan firman. Dia mempertajam pendengaran kita untuk banyak dengar apa kata Tuhan, banyak mendengar apa kata pemimpin rohani kita, banyak mendengar apa kata bapak rohani kita, ibu rohani kita, banyak mendengar apa kata gembala kita, bapak dan ibu gembala kita, banyak mendengar apa dikatakan oleh dari para pekerja, para pengerja, para penatua, diaken. Kita belajar karena melalui mereka lah Tuhan mempertajam pendengaran kita. Jadi yang kedua, di pagi hari kita belajar untuk mempertajam pendengaran kita. Mazmur 40 ayat yang ketiga. Jadi pertama kita belajar dari burung itu tentang hal pagi hari. Nah, pagi hari itu apa aja? Kasih setia Tuhan selalu baru. Yang kedua, di pagi hari itu Tuhan mempertajam telinga kita. Yang ketiga, Mazmur 40 ayat yang ketiga. Mazmur 40 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Mazmur 40 ayat yang ketiga, tolong saya baca. Ayat 3. Dikatakan demikian, atau mulai ayat 1, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku saat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, dan menetapkan langkahku. Ayat 4. Dikatakan apa? Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Ia memberikan nyanyian baru. Jadi pagi hari itu adalah pagi di mana ada nyanyian baru. Ada nada-nada irama yang baru. Ketika kita mengadakan penyembahan, ada pujian baru, nyanyian baru. Nyanyian baru tidak hanya diciptakan oleh para pencipta lagu. Nyanyian baru bisa keluar dari mulut kita, seorang ibu rumah tangga. Nyanyian baru bisa keluar dari seorang bapak yang hanya driver online. Nyanyian baru bisa keluar dari seorang guru. Nyanyian baru bisa keluar dari anak-anak sekolah minggu. Nyanyian baru bisa keluar dari anak-anak remaja, anak pemuda. Nyanyian baru bisa keluar lahir dari para lansia. Nyanyian baru Tuhan taruh atas hidup kita. Di mana? Ketika saat pagi hari. Seperti burung-burung yang menaikkan nyanyian di antara dedaunan.
Itu yang pertama, belajar dari burung bicara tentang pagi hari. Nah yang kedua, belajar dari burung, apa yang kita pelajari? Mari kita buka Yeremia 8. Yeremia 8 ayatnya yang ke-7. Yeremia 8 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, bahkan burung ranggung di udara, ya, burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Jadi burung aja tahu musim. Musim panen, ya, musim petani menabur, ya, musim kemarau, musim hujan, tahu. Bahkan ada beberapa kisah kan, ada burung-burung yang migrasi dari dataran Eropa bisa ke Australia, bisa mampir di Asia, di Indonesia. Nanti ada waktunya balik lagi. Gitu. Ya, ada burung-burung yang seperti itu. Burung tahu musimnya. Lanjut. Burung tekukur. Nah, ini burung tekukur. Kukruk gitu ya. Kukur kuk. Ya, itu burung tekukur. Burung layang-layang dan burung bangau. Ya, dulu masa kecil masih sering ada banyak burung bangau di sawah. Sekarang sulit dapat lihat burung bangau. Berpegang pada waktu kembalinya. Jadi burung layang-layang, burung bangau, burung tekukur itu ngerti kapan waktunya kembali. Kapan waktunya migrasi, balik lagi. Ya tahu. Tapi perhatikan ayat 7 bagian akhirnya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Nah, malu saudara Bapak Ibu sekalian. Burung aja tahu hukum-hukum alam yang berlaku atas mereka. Kapan musim ya berkembang biak, musim kawin, kapan dia harus ya dia tahu kapan musimnya, musim panen, daerah mana yang banyak makanannya, daerah mana yang masa paceklik, daerah mana yang masa kering, daerah mana yang saat masa-masa ya subur, ya masa-masa baik. Tapi banyak umat Tuhan nggak ngerti hukum Tuhan. Jadi dari hal yang kedua kita belajar di pagi hari ini, belajar dari burung. Burung tahu hukum alam, tahu hukum yang berlaku, musim yang berlaku. Tetapi banyak anak Tuhan justru nggak tahu hukum Tuhan. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang hukum Tuhan. Dari mana? Baca firman Tuhan, baca Alkitab. Supaya kita ngerti hukum-hukum Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Demikian firman yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kita belajar 2 hal dari burung. Ya, dikatakan burung di pagi hari apa? Tadi saya katakan selalu baru, mengajarkan tentang kasih Tuhan selalu baru. Yang kedua apa? Di pagi hari Tuhan mempertajam ya pendengaran. Ya, 1C-nya apa? Tadi 1A, 1B, 1C-nya apa? Ya, 1C-nya adalah burung mengajarkan tentang nyanyian baru. Ya, ada nyanyian baru. Selalu baru. Dan yang kedua kita belajar kalau tadi bicara tentang nyanyian di pagi hari. Yang kedua burung mengajarkan kepada kita tentang hukum alam, hukumnya. Ya, hukum Tuhan harus kita kenali. Jangan kalah sama burung. Burung tahu hukum alam yang berlaku. Tapi anak Tuhan enggak tahu hukum Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum saya tutup dengan doa berkat, saya ingin sampaikan kita akan jumpa hari Kamis dalam ibadah VIP. Kalau memang hari Kamis ini ada ibadah VIP, kita masuk. Tapi saya ingin ingatkan hari Kamis akan dibuka link pendaftaran ibadah raya Minggu. Silakan mendaftar yang akan dibuka pada pukul 10 pagi di hari Kamis untuk mendaftar hadir di ibadah onsite di gereja pada hari Minggu. Ibadah hari Minggu pada pukul 9 pagi dan pukul 10.30 pagi. Itu saja yang saya perlu sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita terus berdoa untuk gereja kita, untuk pelayanan kita, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk tim multimedia yang juga berjalan lelah untuk mempersiapkan segala ibadah. Contohnya ibadah di pagi hari ini. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu sekalian. Persembahan tetap kami nantikan untuk menunjang pekerjaan Tuhan di tempat kita ini.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari yang baru di minggu yang baru ini. Kami percaya ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan. Berkat Tuhan berlimpah-limpah atas jemaat Tuhan. Berjuang dalam sekolah, dalam pendidikan, dalam kuliah. Berjuang dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas mereka. Berjuang dalam rumah tangga, dalam mencari nafkah. Mereka juga diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan dari kemenangan dan kemenangan. Para diakan, penatua, pelayan-pelayan Tuhan diberkati. Yang akan melayani sepanjang pekan ini dan untuk ibadah hari Minggu. Pakai mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Bapak dan Ibu rohani, Bapak dan Ibu gembala juga penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Christian. Juga Tuhan berkati. Kami bersyukur Bapak Christian boleh lulus dalam ujian, dalam diklat dan ujian kenaikan jabatan dari pendeta pembantu menjadi pendeta muda, bahkan sudah ditahbiskan menjadi pendeta muda. Kami bersyukur Bapak Christian sudah menjadi PDM. Semua anugerah Tuhan berkati pelayanan, keluarga, rumah tangga, istri dan anaknya. Kami bersyukur juga berdoa untuk seluruh para pemimpin kami dimanapun mereka berada, dari pucuk pimpinan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai RW, RT, sampai ke tingkat yang paling rendah, semua dalam anugerah Tuhan. Karena kami percaya di dalam juga ada anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam bidang pemerintahan, di bidang mereka masing-masing, Tuhan pakai dengan luar biasa. Kami bersyukur untuk semuanya. Dan akhirnya mari kita sepakat bersama-sama demi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hari yang baru, kami buka minggu yang baru, kami buka pekan yang baru. Kami buka kunci pelayanan kami, kunci ibadah kami, kunci pekerjaan kami, bahkan kunci berkat kami sepanjang hari ini dan sepanjang pekan minggu ini. Nama Tuhan dipermuliakan bersama. Kita katakan amin.